Halo, sekarang gue mau bahas soal Manchester City. Ada beberapa pertanyaan kenapa Manchester City selalu bermain bagus. Bagaimana sih titik lemahnya itu di mana? Sebenarnya kalau lu tanya sama gue titik lemahnya di mana, gue bilang di sayap kiri dan di tengah. Itu sangat penting. Permainan City bisa dibilang agak menurun pada saat Benjamin Mendy nggak hadir. Karena kalau nggak salah Shevchenko ya atau Danilo yang siapapun yang di sayap kiri itu, Fabian Delph, wah itu ancur-ancuran, itu bermainnya sangat buruk sekali. Permainan City ini kan tergantung dari lini tengah. Mereka bermain dengan 4-1-4-1, Fernandinho sebagai DM, di depannya atau 4-3-3 lah. Di atas kertas memang 4-3-3, tapi semua turun ke bawah sehingga di depan Fernandinho ada dua attacking midfield, si Bernardo Silva, David Silva atau Kevin De Bruyne, kadang juga Gundogan bisa juga bermain DM. Di depan masih ada Sterling, Sané, Mahrez. Di tengah masih ada Gapsus sama Aguero. Nah, praktis bisa dibilang bahwa squad ini sangat komplit. Dalam arti lini pertama dan lini kedua pun cukup memadai. Jadi kalau seandainya Kevin De Bruyne nggak ada, bisa dibilang nggak ada masalah, karena masih ada Bernardo Silva dan David Silva. Cuman untuk gue permainan City ini sebenarnya gampang dibaca, sangat mudah dibaca. Kalau lu lihat mereka serangan itu praktis dari tengah ke samping, ke sayap. Samping skill individu, passing ke tengah atau ke lini kedua, di situ pasti ada pemain yang melakukan shooting. Karena itu sudah dilatih berkali-kali dengan pemain yang praktis sama. Oke. Maka dari itu mereka udah kayak mesin lah. Salah satu kelemahan City adalah mereka sangat tergantung untuk cetak gol dari 3 pemain depan, siapapun yang bermain. Dan lini tengah, sekali-sekali David Silva, sekali-sekali Kevin De Bruyne, sekali-sekali Bernardo Silva. Sebenarnya lini tengah itu nyaris tidak pernah cetak gol atau kurang cetak gol. Nah, pembagian ini untuk klub yang top sebenarnya tidak boleh. Oke. Karena pada saat pemainnya depan mandul, harusnya bisa diambil alih oleh pemain tengah. Cuman masalah ini masih sekali dua kali mereka tidak bisa mengatasi. Maka dari itu mereka sempat seri atau kalah, bahkan terakhir kalah lawan Newcastle ya. Karena kreativitas ini terlalu tergantung dengan pemain tengah. Banyak sekali tim, hampir semua tim di Inggris yang bermain lawan City, mereka selalu minoritas dari sisi ball possession. Artinya lebih ke bertahan. Salah satu cara adalah yang sering dimanfaatkan, mereka tidak melakukan high press, membiarkan lawan agak maju ke depan sehingga terjadi ruang sekitar 15-20 meter di belakang pertahanan lawan. Itu seringkali dimanfaatkan oleh pemain City yang skillful yang depan, lewat through pass atau lewat long ball. Ya. Inilah salah satu cara, di samping lewat sayap kiri tadi, salah satu cara di mana mereka bisa mendapatkan peluang. Ceritanya akan berbeda pada saat kayak Newcastle waktu menang itu kalau nggak salah ball possession sekitar 30%, 35%. Beda cerita pada saat mereka pertahanan lawan benar-benar mundur ke belakang
berada di depan kiper. Karena mereka nyaris tidak pernah cetak gol dengan bola-bola atas pada saat menyerang ya. Beda dengan pada saat bola mati. Pada saat bola mati center back-nya ke depan. Pada saat mereka menyerang nyaris tidak ada crossing di mana mereka cetak gol. Jarang terjadi karena memang di depan kalau nggak Gapsus, Sterling, Sane kecil, Aguero kecil-kecil semua lah. Jadi untuk gue make sense. Nah, kalau seandainya mereka benar-benar bermain bertahan di depan gawang, praktis serangan itu hanya dari Sane. Sebenarnya itu atau dari sayap kiri lah. Sebenarnya itu sangat gampang kebaca karena 70% serangan dari situ atau gol di mana itu lahir dari sayap kiri. Sebenarnya itu akan lebih gampang terbaca daripada kalau defense-nya nanggung ke depan di luar kotak penalti lawan. Di situ justru lawan memberikan kesempatan kepada City untuk melakukan dua serangan. Satu lewat sayap, lewat skill individu. Satu dengan bola atas memanfaatkan ruang itu yang ada di kotak penalti. Maka dari itu kalau mau melawan City, jangan tanggung-tanggung. Either lu main high press, lu ngepress 5-6 orang, paksa City main long ball, atau lu bener-bener mundur. Karena mereka memiliki pemain yang sangat skillful atau sangat akurat dengan long ball, dan itu harus dimatikan. Pada saat itu mereka tergantung dari sayap kiri. Sayap kiri jauh lebih bahaya daripada sayap kanan. Okay? Kalau seandainya sayap kiri, at least defense lawan itu bisa bergerak lebih cepat. Dalam arti begini, kalau seandainya bola ada di sayap kiri, ini sayap kanan ini kan terjaga. Okay? Harusnya pemain lawan entah lawan Chelsea itu lebih bergerak semua, jadi membiarkan sayap kanan kosong. Karena mereka praktis nggak main bola atas. Dan pada saat pemain di sayap kanan masuk ke tengah, yang tengah geser ke tiang pertama, yang kiri lebih nutup lagi, at least ada 3-4 orang untuk cover sayap kiri tersebut. Ini yang sangat efektif, bukan berarti pasti nggak bisa jebol. Ya jebol bisa-bisa aja kalau lu lawan lu sekelas Sane atau sekelas Sterling ya, karena mereka punya skill ya. Tapi dengan menempatkan banyak pemain di sayap kiri itu, minimal peluang itu minim. Dan selalu jaga hati-hati dengan crossing ke arah kiper, selalu ada Aguero atau ke lini kedua. Nah, lini kedua ini gampang diantisipasi. Karena pada saat ada 3-4 pemain, apa yang mereka lakukan? Mereka balik lagi ke belakang, ke tengah, baru ke kanan. Nah, pada saat itu terjadi, ada waktu untuk lawan geser ke tengah, bahkan geser ke kanan. Jadi, defense lawan yang parkir bis itu harus bergerak lebih mobile lagi. Jadi tidak tidak melakukan defense seperti mereka lawan tim biasa. Karena tim biasa akan melakukan pada saat ada di kiri atau kan akan melakukan long ball. Dan long ball itu bisa ke sayap kanan. Maka dari itu kalau melawan tim biasa, lawan MU lah contoh, atau Arsenal atau Liverpool, mereka harus benar-benar di belakang zona defense, sayap kiri terjaga, tengah terjaga, dan kanan terjaga. Tapi tidak lawan City. Lawan City kalau bola ada di kiri, kanan biarkan aja. Jadi pemain akan lebih dekat lagi, geser. Disitulah City akan kesulitan. Bukannya tidak bisa menang, bisa-bisa aja menang karena mereka terlalu banyak skill individu. Tapi peluang untuk menang akan jauh berkurang. Bikin mereka frustasi sampai mereka maksa dan mengandalkan counter attack. Counter attack itu lawan siapapun di dunia pasti dapat. Oke, jangan lawan City, lawan Barca, lawan Madrid pasti dapat. Pada saat menjelang ke menit 60-70 mereka tidak unggul, di situ mereka lebih mengambil risiko. Di situ pemain kayak John Stone atau akan ikut ke depan, dan counter attack didapatkan akan lebih main man to man atau 3 lawan 2. Nah, itu lebih
lebih bisa dimanfaatkan oleh lawan, mencetak gol di mana City lebih mengambil risiko. Tapi kalau seandainya mereka sudah unggul 1-0 dan lu bermain seperti itu, mereka nggak akan maksa, mereka akan tetap melakukan ball possession seperti biasa. Mereka menunggu sampai lu benar-benar keluar, menciptakan ruang yang ada di belakang. Karena kalau lu ketinggalan, kan lu tim ini lebih cenderung untuk ke depan, untuk melakukan pressure atau mencuri bola. Nah, disitulah defense ke depan, ada terjadi ruang 15-20 meter dimanfaatkan oleh pemain City dengan long ball. Oke, jadi intinya adalah kalau skor seri, bermain lebih kompak, geser lebih ke satu sayap, entah kiri atau kanan, tidak usah cover dua-dua sayap, dan jangan berikan mereka ruang di depan kiper yang 15-20 meter yang gue sebut itu seringkali itu fatal. Oke. Ini sedikit soal City, kita lihat lagi. Kalau mood gue lagi enak ya, gue akan bikin video lagi setelah setelah City Chelsea atau setelah Liga Inggris. Kita lihat kejutan apa di weekend ini. Nanti Senin Selasa gue akan bikin video lagi. Oke. Sekarang gue akan upload 2 video Serie A dengan Man City. Thanks for watching.